Perkenalkan, nama saya Stefa Ersli Britni Tombuku, mahasiswa keperawatan kelas B1 semester 5 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini untuk memenuhi ujian akhir semester keperawatan paliatif dan menjelang ajal yang diampu oleh dosen Nurse Engrin Nindi Eskep MKes, saya akan menjelaskan materi penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penyakit terminal. Penyakit terminal merupakan penyakit yang dialami oleh seseorang yang menjalani kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan sehingga mengakibatkan kematian. Kondisi ini merupakan suatu proses yang progresif menuju kematian berjalan melalui proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual untuk pasien. Penyakit terminal ditujukan kepada seseorang yang mengalami suatu penyakit yang tidak ada obatnya sehingga mengancam kehidupannya, atau dengan nama lain terminal illness. Perasaan bagi penderita penyakit terminal yaitu seperti terkejut, takut, marah, kebencian, penyangkalan, ketidakberdayaan, sedih, frustasi, lega, dan penerimaan. Ada beberapa jenis penyakit terminal, yaitu yang pertama kanker stadium lanjut, kedua demensia atau termasuk Alzheimer, ketiga penyakit saraf motorik, keempat Parkinson, kelima penyakit paru-paru, keenam gagal ginjal progresif, ketujuh penyakit jantung lanjut, ke-8 HIV atau AIDS, ke-9 cedera akibat kecelakaan fatal. Yang pertama kanker stadium lanjut atau metastasis atau kanker stadium 4. Tahap ini biasanya menunjukkan bahwa kanker telah menyebar luas ke seluruh tubuh atau beberapa bagian tubuh yang lain. Yang kedua demensia, yaitu adalah penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari penderita. Jenis demensia yang paling sering terjadi adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Alzheimer adalah jenis demensia yang berhubungan dengan perubahan genetik dan perubahan protein di otak. Yang ketiga penyakit saraf motorik, yaitu kondisi ketika saraf motorik mengalami kerusakan. Kondisi saraf motorik yang rusak dapat menyebabkan penderitanya sulit berjalan, berbicara, bahkan bernapas. Yang keempat, Parkinson, yaitu penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Kondisi ini menimbulkan beragam keluhan seperti tremor, kaku otot, hingga gangguan koordinasi. Yang kelima, penyakit paru-paru, yaitu kondisi yang membuat paru-paru tidak dapat berfungsi secara normal. Beberapa yang paling umum diantaranya yaitu asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, pneumonia, tuberkulosis, dan kanker paru. Yang keenam, gagal jantung kongesif. Gagal jantung kongesif bukan berarti jantung berhenti bekerja, melainkan kegagalan jantung dalam memompa pasokan darah yang dibutuhkan tubuh. Hal ini terjadi karena adanya kelainan pada otot-otot jantung, sehingga jantung tidak bisa bekerja secara normal. Yang ketujuh, penyakit jantung lanjut seperti penyakit jantung koroner, yaitu gangguan fungsi jantung yang terjadi saat arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Yang ke-8, HIV/AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Yang ke-9, cedera akibat kecelakaan fatal. Cedera yang dapat ditemui ketika seseorang mengalami kecelakaan bisa berbagai macam, misalnya cedera pada kulit seperti luka lecet, robek, tusuk ataupun memar. Kemudian cedera pada otot, tendon, atau ligamen itu bisa karena robek atau teregang. Berapa lama penderita penyakit terminal bisa bertahan hidup? Jadi penderita penyakit terminal dapat hidup selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan terkadang bertahun-tahun. Cara merawat penyakit terminal yaitu orang yang hidup dengan penyakit terminal mungkin akan menerima pengobatan dan perawatan yang berfokus untuk mengelola gejala dan mempertahankan kualitas hidupnya. Ini merupakan perawatan paliatif, tujuannya untuk membuat pasien merasa mendapat dukungan dan memberinya kualitas hidup yang baik daripada menyembuhkan penyakitnya. Perawatan pada pasien terminal bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dengan mencegah penderitaan pasien karena penyakit yang dialaminya yang sudah tidak dapat diobati lagi.
Hal yang perlu diperhatikan saat merawat pasien dengan penyakit terminal, yaitu perawat harus memberikan bimbingan kepada keluarga tentang tindakan penanganan bagi pasien sakit terminal. Kontrol hal yang membuat pasien tidak nyaman karena mengganggu tidur, nafsu makan, mobilitas, dan fungsi psikologis. Pemberian kenyamanan bagi pasien terminal juga mencakup pengendalian gejala penyakit dan pemberian terapi. Ada 3 pencegahan pada penyakit terminal, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir perkembangan penyakit atau kecacatan yang mungkin terjadi pada individu. Contoh pencegahan primer adalah menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan kolesterol, meminum obat penurunan tekanan darah, dan rajin berolahraga. Selain itu, bisa mengonsumsi makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan atau mempertahankan berat badan yang ideal. Pencegahan sekunder dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang mungkin diderita. Hal ini dilakukan agar penyakit tidak semakin parah atau terjadinya komplikasi. Contoh pencegahan sekunder adalah melakukan pemeriksaan secara mandiri atau ke dokter untuk individu yang mempunyai gejala penyakit kronis. Selanjutnya, pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dari suatu penyakit. Contoh pencegahan tersier adalah rajin mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Pencegahan penyakit dilakukan untuk mencegah segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Hentikan kebiasaan buruk agar terhindar dari berbagai penyakit mematikan. Selalu jaga kesehatan dengan rutin berolahraga serta mengonsumsi buah dan sayur. Di akhir video ini, saya mengajak teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung untuk kuliah di mana, marilah bergabung bersama kami di kampus yang berada di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi. Yang pertama, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Kedua, Fakultas Hukum Prodi Hukum. Yang ketiga, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris. Dan keenam, Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Itulah penjelasan saya tentang materi pencegahan penyakit terminal. Semoga bermanfaat dan terima kasih.